ikut aku sore, jalan-jalan sore. Aku mau ambil makanan sebenarnya. Mau ambil makanan di downtown. Nanti ada apa aja di sekitar sini. Ini aku lewat K-Road. Ini sebenarnya area yang rame sekali. K-Road. Jadi banyak toko-toko atau jualan-jualan gitu. Supermarket atau Asian supermarket juga ada di sini. Oke, sebentar ya. Jadi kalau di sini karena di Kerot itu tempat yang cukup datar, jadi ada rute sepeda. Nah, kita masuk rute sepeda ini biar aman jalannya. Sambil cerita. Cerita apa ya? Ini deh, aku mau share yang kemarin weekend lalu anak aku sempat sakit, terus akunya juga ikut sakit. Gimana sih sistem kesehatan di New Zealand dibandingkan di Indonesia? Ya jangan dibanding-bandingin sih, tapi maksudnya gimana sih di sini kan pengalamannya di Indonesia ya. Sama dulu waktu aku sempat di Taiwan kayak gimana. Sebetulnya kalau anak sakit, aku sempat deg-degan juga sih. Deg-degan di sini. Ya sebenarnya di Indonesia pun pasti deg-degan lah ya kalau anak sakit. Tapi di sini tuh lebih kerasa gitu. Karena aku cuma berdua sama suami, bertiga ya, sama anak aku. Dan belum tahu gitu, belum pernah, alhamdulillah belum pernah sakit gitu. Dan mungkin ini karena cuacanya mulai turun, mulai musim gugur, dan anak aku waktu kesini pertama tuh masih agak hangat ya, jadi kayaknya kaget, terus mandi malam dan akhirnya pilek dan demam. Ya karena kalau di sini mungkin di apa ya, kalau bisa jangan sampai sakit deh kalau di luar negeri gitu ya. Jadi demam berapa hari ya, demam 2 hari kalau nggak salah, itu sampai 40 derajat terus. Ya aku juga sempat bawa obat dari Indonesia ya, bawa Temprak sama dari Indonesia sama ada obat batuk. Tapi kalau emang pengennya kalau nggak sampai, jangan sampai lah minum obat, bisa minum istirahat dulu gitu. Tapi karena demam itu hari, terus habis itu ya kita istirahat lah ya, terus minum vitamin, tapi terus batuk gitu, dan batuknya sampai saya malamnya nggak bisa tidur. Jadi mau nggak mau aku harus ke dokter. Nah, gimana sih ke dokter di sini? Jadi kalau di sini anak bisa dapat fasilitas periksa gratis uh, kalau misalnya ikut dependen orang tuanya, salah satu pakai visa kerja yang expirednya atau ini apa namanya, punya masa aktif lebih dari 2 tahun, minimal 2 tahun. Nah, karena suamiku pakai visa kerja, dependen visa, jadi anak aku dependen ke suami aku. Dan udah aku daftarin sebelumnya ya di GP. GP itu di sini kayak general practitioner gitu, untuk bisa dapat fasilitas kesehatan kayak kalau misalnya di Indonesia berarti kayak Vaskes 1 pertama. Jadi aku daftarin di Vaskes pertama untuk bisa dapat fasilitas health healthcare-nya. Aku udah daftarin di ini ya, apa namanya, dekat rumah gitu ya, ambil yang paling dekat lah di GP. Jadi di sini tuh tahapannya harus pertama harus ke GP atau general practitioner atau dokter umum, atau kalau di Indonesia tuh Vaskes 1 gitu. Dengan syarat tadi ya, kalau misalnya emang udah terdaftar dan eligible untuk dapat free healthcare, jadinya ya udah free aja gitu. Tapi di sini ya, nggak kayak di Indonesia. Kalau misalnya sakit, oh langsung dokter ini buka praktek jam sekian sampai jam sekian, langsung ke sana. Di sini nggak bisa. Jadi harus buat appointment dulu. Dan appointment tuh nggak bisa langsung di hari yang sama gitu. Ya mungkin mungkin bisa aja, tapi mostly kayaknya jarang deh dapat di hari yang sama. Misalnya hari itu ada, oh nanti besok bisa nggak ada. Jadi nggak tiap hari ada, tergantung ada GP yang praktek atau enggak gitu. Nah, waktu itu aku buka, terus aku daftarin appointment by aplikasi ya, karena di sini nanti pakai apps. Waktu itu ada offline, jadi ketemu in person.
ke kliniknya atau ke GP-nya. Jam kerjanya tuh jam setengah lah. Ternyata dia bilang bahwa ternyata lagi nggak enak badan, jadi di cancel nggak bisa. Dan itu nggak ada lagi di hari itu, gitu. Jadi harus reschedule dan ditawarin reschedule-nya itu dapatnya hari Kamis sore jam setengah 4. Ya, batuknya hari hari apa ya? Hari Senin itu ya, Selasa gitu. Harus nunggu sampai hari Kamis. Aduh, kayaknya akhirnya kita cobalah alternatif lain. Sampai apa ya tadi? Ini dapatnya hari Kamis ya, Kamis sore. Nah, itu masuknya udah lumayan cepet tuh. Dulu teman aku cerita dia dapatnya ada sampai seminggu. Ya, kalau di kita keburu sehat gitu ya. Tapi ya memang kayak gitu. Dapatnya hari Kamis. Terus akhirnya kita coba. Nah, ternyata di sini itu ada yang buy online gitu. Terus ya udahlah kita coba aja buy online. Yang penting dapat prescription gitu atau dapat resepnya, jadi bisa ambil obatnya. Karena di sini nggak bisa beli obat sembarangan. Jadi kalau di apotek gitu ya, atau kalau di sini kayak Chemist Warehouse atau Unicef gitu ya, kita nggak bisa beli obat-obat tertentu tanpa resep. Jadi harus pakai transcription. Jadi kalau misalnya kita nggak ada prescription maksudnya ya harus pakai resep. Kalau nggak ada resep nggak bisa. Nah udahlah kita video call. Aku waktu itu berarti jam 7 aku appointment di aplikasi, dapatnya jam 9 kalau nggak salah, 10 menit lah. Nanti video call-nya pakai aplikasi resminya si GP itu, jadi insya Allah aman. Terus dapat dokternya, ya video call ditanyain kondisinya gimana, sudah berapa lama. Habis itu diresepin obat, mau ditebus di mana dikasih pilihan nanti. Aku ambil yang daerah yang dekat rumah aja. Udah deh dikasih obat, terus bisa ditebus ke sana dan alhamdulillah gratis itu. Masih masih kayaknya mungkin ada batasannya kali ya berapa. Aku kurang tahu sih yang jelas. Tapi itu alhamdulillah. Jadi kalau di sini batuk itu nggak pakai sirup, tapi dia dapatnya inhaler. Ini pertama kalinya pakai inhaler juga. Jadi agak kaku juga pertama, aduh gimana ini anak 4 tahun terus pakai inhaler. Terus sama antibiotik gitu. Jadi dapat obatnya di situ untuk 1 minggu. Terus dikasih tahu juga sih sebenarnya kalau misalnya memang masih masih ada keluhan atau mau ketemu in person juga boleh. Tapi karena aku rasa udahlah masih ada obat juga, jadi kita terusin dulu pakai obatnya, terus sabar dong. Kita terusin dulu pakai obatnya, jadi yang in person appointment-nya kita cancel. Tapi nanti kalau misalnya memang masih ada keluhan nanti bisa bisa apa namanya bikin appointment lagi dan itu gratis. Kemarin kalau aku cek, kebetulan kan minggu lalu itu Sabtu Minggu kan sakitnya itu weekend plus Seninnya itu libur nasional. Jadi kalau misalnya online pun online bayar $10. Tapi kalau misalnya mau in person nggak bisa, nggak ada GP-nya, nggak ada jadwal. Nah kalau mau in person misalnya emergency kita bisa dibawa ke urgent care, ada di beberapa tempat, beberapa titik. Nah itu bayar. Kayaknya sih mungkin kalau anak ya sekitar berapa ya? 30 sampai 60 dolar kalau nggak salah. Ada beberapa sakit-sakit tertentu yang bisa langsung ke IGD. Tapi kalau misalnya enggak, nanti di sana dirasa enggak urgent ya, jadi ya nanti pasti bakal disuruh balik gitu. Di sini kalau bisa home care, pasti diutamakan home care dulu. Terus kalau misalnya ini ya ke GP dulu, appointment. Itu sih, jadi nggak langsung apa, nggak langsung ke IGD gitu, terus nanti berapa hari dirawat di rumah sakit, terus nanti pulang kayak misalnya kalau BPJS kita gitu. Itu. Cuman kalau menurut aku so far di sini oke sih, maksudnya pengalaman pertama aku kemana waktu anak sakit ada online itu ya suhu badannya berapa, terus saya berat badannya berapa, terus nanti paling disuruh liatin chestnya gimana, keluhannya apa, tapi lumayan. Maksudnya ya untuk pertolongan pertama gitu ya, misalnya mau beli obat daripada asal beli obat yang nggak tahu, menurut aku eh, itu lebih baik sih. Apalagi kalau misalnya dapatnya kan free juga.
misalnya sakit, aku mau langsung, yang penting aku dapat NHI, udah ada NHI, aku sakit, aku ke mau periksa gitu ya, bahkan periksanya nggak harus terdaftar di GP tertentu gitu, nggak harus di vaskes tertentu, tapi yang penting di vaskes, fasilitas kesehatan atau klinik yang dia nerima NHI, yang terima nerima NHI, nah itu bisa langsung kalau di Taiwan ya, jam berapapun itu bukanya. Tapi kalau di sini nggak bisa, di sini jam bukanya juga nggak lama gitu ya, sampai jam 5 dan nggak setiap hari ada. Terus apa namanya, nggak bisa langsung hari itu langsung datang. Jadi apa-apa di sini kayaknya harusnya by appointment dan nggak bisa langsung. Jadi harus rajin baca, harus mau cari tahu sendiri dan by appointment. Ini kayak ini ya, ini aku mau ngambil makanan. Ini ya, ini udah hampir sampai. Ini kayak area area kantor gitu ya. Ini udah mau jam 5, ini udah pada pulang. Di sini tuh semuanya toko-toko tuh jam 5. Ya gitu ya, pengalaman hmm, anak sakit di New Zealand. Semoga ada gambaran. Aku udah sampai. Salam sehat semuanya. See you in the next trip. See you.